Sikat. Sikat. Ngobrol psikologi santai tapi tetap serius. Sikat episode 13. Tema kita hari ini adalah menjalin cinta di tengah perjuangan. Yang bikin judul ini siapa lagi? Jeng jeng jeng. Woi, Pak Pidi. Ini judulnya romantis. Menjalin cinta di tengah perjuangan. Ingat zaman 45 kayaknya. Oke, kita akan ditemani oleh Ibu Pauline. Ada lagunya. Apa itu? Cinta adalah perjuangan kamu. Aduh. Kamu dari situ kan? Nah, itu zamannya beda itu. Itu zaman beda itu. Kita generasi lebih muda ini udah. Oke, kita menuju Ibu Pauline. Silakan Ibu Pauline. Iya, terima kasih. Hari ini saya jadi Pauline lebih muda. Pauline junior. Ops. Hari ini kita mau berjuang. Berjuang untuk apa? Saya juga nggak tahu ya. Oke, setelah itu kita perkenalan dulu. Ini narasumbernya, jeng jeng. Halo semuanya. Halo juga. Nama Oh siapa? iya, oke. Nama saya Ea. Ea. Nah, iya. Oke. Kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi. Ea. Bener ya, Ea? Betul. Ea. Ini judulnya ini yang bikin sutradara ya. Iya, agak Menjalin berat. cinta di tengah perjuangan. Jatuh cintanya waktu lagi berjuang atau gimana nih? Jatuh cinta tidak sedang berjuang. Saya yang diperjuangkan soalnya. Oke, yang diperjuangkan. Romantis. Oke, di podcast ini kita akan banyak nanti ngobrol sama Ea ya. Cerita-cerita tentang bagaimana sih perjuangan-perjuangan yang dialami dalam sebuah keluarga, dalam sebuah hubungan. Terkait banyak hal nanti ya. Kita akan nanti masuk di segmen berikutnya. Ya, saya mau tanya-tanya dikit ya. Oke, siap Pak Ber. Tadi jatuh cintanya bukan waktu perjuangan ya? Oh, tidak. Jatuh cintanya yang akhirnya sama suami jadi tertarik ini karena apa sih satu sama lain? Kalau boleh cerita. Kalau ditanya alasan, sampai sekarang saya juga nggak tahu. Kenapa saya Sering. jatuh cinta sama suami? Karena ngalir aja dulu. Sebenarnya suami saya ini junior saya. 1 tahun. Kayaknya seperti itu sampai sekarang. Tidak. Karena gimana ya, waktu itu saya pernah dengar ada satu orang bilang, saya cinta karena itu berarti ada alasannya. Kalau saya cinta walaupun berarti itu beneran sayang, beneran cinta. Jadi saya juga nggak tahu, kalau sampai sekarang ditanya kenapa saya jatuh cinta sama suami, saya nggak tahu alasannya. Tapi sampai saya memutuskan untuk menikah berarti saya sudah merasa nyaman dengan dia. Jadi saya bisa jadi diri sendiri lah dengan suami. Oke, dia bisa bikin jadi diri sendiri gitu ya. Oke. Iya betul. Tapi beneran jatuh cinta nggak sih ini? Jatuh cinta, kalau nggak saya nikahin. Suami gimana ya suami? Jauh. Moga-moga nggak nonton ya. Oke, dari kisi-kisi nih saya dapat ya. Iya, Ada banyak perbedaan ya satu sama lain. Mungkin Betul. beda budaya, beda sifat. betul. Menjembatannya gimana nih? Beda budaya dan beda sifat ini bikin hubungan jadi seru apa jadi berat? Ada serunya, kadang-kadang ada beratnya. Waktu pacaran, kemudian menikah belum ada anak tuh masih ada seru-serunya tuh. Karena budayanya lumayan beda banget ini. Satunya yang kalau ngomong suaranya keras, kalau ngomong biasa aja dibilangnya teriak. Satunya lembut. Kalau ngomong harus ditata seperti itu. Kemudian dari background keluarga, saya anak bungsu, suami saya anak tunggal. Treatmentnya berbeda. Saya anak bungsu tapi sudah lama merantau. Suami saya anak tunggal yang nggak pernah merantau. Begitu. Jadi pasti ada perbedaan. Apalagi ketika menikah, memang pacaran saya lumayan lama, 7 tahun. Setelah menikah, ada bedanya lagi. Jadi selama 7 tahun tuh ada sisi-sisi baru dari suami atau dari saya yang baru kelihatan setelah menikah. Padahal orang bilang, oh pacaran udah lama, pasti udah tahu luar dalam apa.
Tapi ternyata setelah menikah ada lagi hal-hal baru yang saya tahu dari suami, ada hal-hal baru yang dari saya yang suami baru tahu, seperti itu. Apalagi ya? Kemudian kebiasaan, kemudian sifat saya keras kepala, suami saya lebih keras kepala. Gitu. Terus apalagi ya perbedaan-perbedaannya? Penyelesaian masalah juga saya lebih banyak berpikir dulu, diem dulu, baru nanti bicara. Kalau suami mau bagaimanapun keadaannya, saat itu ada problem, harus selesai saat itu. Begitu. Jadi menyikapinya memang harus dengan dialog kalau saya. Jadi harus sering-sering saling mengingatkan. Kalau nanti besok-besok ada sesuatu hal terjadi, kita harus begini ya. Ketika memang dia lagi menggebu-gebu, harus bisa nanti dulu, biar emosinya mereda. Saya juga akhirnya belajar untuk tidak berlama-lama diam. Suami belajar untuk tidak cepat-cepat menyelesaikan masalah gitu ketika emosi. Cari jalan tengah akhirnya ya. Betul, cari jalan tengah. Yang satu tadi katanya kalau bicara keras, yang satu lembut. Yang lembut yang mana nih? Eyanya apa suaminya nih? Yang suami saya. Suami lebih lembut. Saya dari ibu saya dari timur lah, timur. Gitu. Sementara suami dari barat. Wah, itu berbeda sekali untuk Campur di dialog. tengah-tengah. Iya, dialog, kemudian cara ngomong, cara bicara. Jadinya harus saling mengerti. Tapi lama-kelamaan dia sudah mulai terbiasa sih, karena sudah bertemu keluarga. Saya juga bertemu interaksi dengan keluarga suami. Jadi sama-sama sudah, begini. Kalau bisa menempatkan diri lah. Gitu. Oke, tapi dari awal kalian dulu jalin hubungan ya. Itu keluarga langsung setuju, cocok, atau ada perjuangan-perjuangannya juga? Kalau dari saya, kebetulan di keluarga saya semuanya santai. Jadi karena itu tadi orang tua saya juga berbeda suku, kebetulan agama juga berbeda. Jadi sudah terbiasa dengan budaya yang beda, agama yang beda, jadi lebih santai gitu. Ketika tahu saya berpacaran dengan suami dulu, jadi nggak ada yang inilah. Apalagi ayah saya orang rantau, kakak-kakak saya juga semuanya merantau, jadi lebih kalau saya bisa bilang lebih terbukalah pikirannya, jadi tidak terlalu yang harus ini, harus itu, suaminya harus bagaimana, backgroundnya harus seperti apa, jadi tidak sudah lebih mempercayakan kepada anak lah mengenai masa depan. Kalau dari suami, mungkin ada sedikit awal-awal ya pada saat pacaran, karena kan itu tadi berbeda budaya, walaupun agamanya sama, tapi budayanya berbeda, jadi ada sedikit kaget lah antara mertua. Apalagi kebetulan suami saya ini anak tunggal, jadi ada sedikit konflik sedikit lah yang akhirnya timbul, karena kan suami juga dekat sekali dengan ibu, tidak dekat dengan ayah. Jadi seperti merasa ada persaingan lah. Ada persaingan antara ibu dan juga calon istri gitu. Nah itu jadi ada kaget-kagetnya sampai sebelum menikah juga masih ada perasaan-perasaan itulah dari ibu mertua ya. Jadi tapi lama-kelamaan diberi pengertian. Ya mungkin karena dari ayah mertua juga sudah akhirnya ikut berdialog. Tadinya cuek-cuek aja, jadi nggak terlalu peduli atau bagaimana, berdialog jadinya ya sudah lancar aja. Sebenarnya ibu mertua sayang, tapi gimana ya bahasanya, sayang tetapi merasa harus memiliki juga. Sampai menikah juga tetap sampai ada satu kalimat yang sampai sekarang saya ingat ya,
Kamu harus tahu anak saya adalah milik saya. Itu mungkin yang seperti sedikit membekas. Tapi mungkin saya juga harus bisa mengerti posisi keadaan ibu mertua yang juga mungkin ada luka di dalam keluarga. Jadi pada akhirnya merasa bahwa anaknya diambil, apalagi sekarang jauh ya. Jadi akhirnya tambah jauh lagi ngerasanya gitu. Tapi sudah terlewati, dibawa dalam doa, kemudian dalam dialog. Walaupun sampai sekarang mungkin masih ada sedikit, tapi sudah ada perubahan lah. Sudah bisa menerima, saya sudah bisa menerima, ibu mertua juga sudah bisa menerima, gitu. Oke. Sampai sekarang sudah tidak jadi saingan lagi ya? Kalau saingan sih enggak. Yang menang mana nih? Yang menang siapa nih? Tidak ada yang menang. Posisinya berbeda, bro. Kalau dijawab gawat nih. Jangan. Ditonton bagus ini. Bisa terjadi peperangan tahap 2 ya. Saya dapat beberapa poin menarik nih. Saya akan menuju ke Ibu Pauline. Ya. Ada beberapa hal yang menarik yang tadi saya tangkap ya dari dialog sama ikut ke bawah. Dialog sama ya. Iya. Tentang cinta, perlu nggak sih sebenarnya orang jatuh cinta itu ada alasannya? Ini yang pertama ya. Dari sudut pandang psikologinya, cinta ini butuh alasan nggak? Kan kalau di lagu-lagu kadang cinta nggak boleh ada alasan. Kalau alasannya nanti hilang, cintanya hilang. Gitu ya. Saya juga baru tahu ini. Ada alasan atau tidak. Tapi yang jelasnya ada pengakuan ya, ada validasi kali ya. Ada pembuktian lah. Ya, ada orang yang tidak bisa mengungkapkan atau menceritakan itu kenapa saya jatuh cinta seperti yang dialami Ea gitu ya. Sampai sekarang pun tidak tahu, tapi dari hasil tindakan, perilaku dan sebagainya bisa survive sampai saat ini ya, ya. Nah, itu mungkin ada pengakuan, ada pembuktian bahwa memang seseorang itu mencintai kita atau kita di tahap jatuh cinta di situ. Ya. Itu ya Pak Ber. Oke, tapi kembali lagi, butuh alasan nggak sih sebenarnya? Nggak perlu ya kayaknya. Nggak perlu alasan. Nggak perlu alasan ya, karena mengalir ya, alami ya. Jatuh cinta itu mungkin juga bagian dari kehidupan seseorang. Kadang-kadang cinta itu juga nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, abstrak dan sebagainya gitu. Kenapa alasannya itu alami aja. Gitu. Oke, sesuatu yang sifatnya alamiah ya. Ya. Berarti kalau yang masih butuh alasan buat mencintai, hati-hati. Karena nanti alasannya hilang, cintanya hilang gitu ya. Oke, yang kedua nih, kedua masih dengan Ibu Pauline ya. Oke. Pernikahan atau mungkin suatu relasi hubungan beda budaya ya. Beda budaya. Kan komunikasinya beda, nadanya juga agak beda gitu ya. Ya. Ini kira-kira cara menjembatani paling baik gimana ya? Saling berubah ya satu sama lain. Jadi memang tadi kita dengar bahwa keluarganya Ea ini kan termasuk toleransinya besar ya. Dari suku yang berbeda, agama berbeda dan tinggal di tempat yang memang banyak toleransi dan tidak terlalu menuntut ini itu, bertemu dengan keluarga suami yang mungkin masih strict, masih punya aturan-aturan yang baku dari zaman dulu sampai sekarang bisa diterapkan. Nah, ini yang menariknya di sini, uniknya mereka bisa melebur gitu ya. Kayak apa ya? Kayak kalau cinta kalau dibilang jadi apa? Teh ayam rasa coklat ya. Kayak gitu deh. Jadi seperti kopi dan air putih gitu, atau kopi dan susu, jangan melebur deh jadi kopi susu kayak gitu ya istilahnya. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi bagaimana caranya toleransi itu bisa berkembang jadi lebih baik tentunya dengan komunikasi. Komunikasi, saling menghargai, saling pengertian, dan bisa berubah dari diri sendiri. Karena kita untuk mengubah orang lain agak susah ya, nggak bisa. Tapi dari diri kita berubah tentunya orang lain juga akan berubah. Itu ya kira-kira Pak Ber. Oke, terima kasih Bu Pauline. Ya. Saya masih punya pertanyaan lagi. Pertanyaan saya agak banyak nih, karena tadi poin-poinnya menarik-menarik. Semakin mahal ya pertanyaannya ya, makin banyak. Tadi katanya di awal pertanyaannya dikit aja.
Nah, Oke, pertanyaannya ke ternyata dikit bertambah ini ya. ke Ibu Pauline yang banyak ini. Yang banyak bayar, Pak. Ini cerita yang penting ya. Ini pertanyaan penting karena teman-teman di luar sana banyak mungkin yang punya kondisi ini. Oke. Persaingan antara calon mantu sama mertua. Iya, Ini banyak gak sih? banyak banget. Biasanya yang menang mana nih? Nggak cuma bilang banyak, tapi banyak. Apalagi ini suami adalah anak tunggal. Satu-satunya. Artinya secara psikologis dia kan perfect ya. Si ibu terutama dekat ya. Sangat begitu menyayangi dan dia merasa inilah milikku. Dan sekarang dia harus berbagi dengan orang yang mencintai anaknya. Jadi kan kalau dari sisi anak, waktu dulu mungkin ini my lady gitu, ibuku adalah princessku, my lady dan sebagainya. Tetapi begitu dia bertambah dewasa, mengenal cinta, ada lady yang lain gitu, yang ingin dibikin prioritas juga. Nah ternyata si ibu ini merasa terenggut cintanya ya, mungkin karena cinta pertamanya seorang anak laki adalah dari ibunya kan. Tetapi si ibu ini mungkin juga karena saking cintanya, karena hanya satu-satunya gitu ya. Jadinya ya pastilah banyak masalah, banyak konflik gitu ya di awal-awal itu. Sehingga ya itu harus terjadi, proses itu harus dilakukan, dijalani dan sebagainya. Dan ternyata memang ya cukup ada progres lah gitu. Walaupun tidak bisa 100% merelakan anaknya untuk menjadi prince dari orang lain gitu. Ya banyak deh Pak Ber, banyak. Oke, ini kan di kisah Hea ini berakhir dengan happy ending ya. Ya. Si mama akhirnya bisa mulai menerima, akhirnya persaingan itu tidak butuh pemenang. Tetapi kan banyak tuh yang masih butuh pemenang. Dimana akhirnya si pasangan setelah menikah akan bilang, wah kamu anak mama, semuanya harus mama. Ya kan? Betul. Akhirnya ini dari si pasangan. Ya. Si mama juga ingin menguatkan posisi dengan berusaha untuk selalu ikut campur mengontrol keluarga kecil yang dibangun sama anak-anaknya. Betul. Nah, sebagai seorang ibu, sebenarnya sikap yang baik ini seperti apa sih? Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, sebagai anak laki-laki yang ya ibunya ikut campur banyak nih. Yang terbaik itu gimana sih sikapnya sebaiknya? Ya. Sebagai seorang ibu, dulu sebelum menjadi ibu kan tentu pernah menjadi seorang anak ya. Nah, bagaimana dia bisa menjiwai, menghayati, berperan sebagai anak atau calon menantunya. Secara kejiwaan tuh gimana? Apalagi kalau memang dulu pengalamannya sama, tentunya si ibu menjadi lebih toleran gitu ya. Oh ya kondisinya sama, pada saat aku dulu juga susah untuk merebut hati mertuaku gitu. Nah, tetapi kalau kondisinya beda, nah sekarang yang menjadi jembatan komunikasinya adalah si anak tentunya, anak laki-lakinya. Jadi bagaimana dia memberi penjelasan bahwa oke, cinta ibu memang luar biasa, cukup bagiku di saat aku lahir sampai dewasa. Tetapi ya sampai kapanpun dia tetap seorang anak sih bagi ibunya. Tetapi ada saat ada tahap tertentu, tahap pengembangan tertentu yang dia juga harus berbagi cinta untuk kehidupannya, terutama kehidupan keluarganya. Nah ini yang harus diberikan bicara dari hati ke hati dari seorang anak kepada ibunya. Ya, itu terus-menerus sih, dibantu doa juga kali ya, karena kita kan punya keterbatasan. Jadi, saya yakin dengan banyak komunikasi yang secara dewasa, pengertian-pengertian itu, contoh-contoh dan sebagainya, tentu akan bisa mengubah deh persepsi seorang ibu yang mungkin terlalu protek atau mencintai anak. Laki-lakinya anak yang tunggal, segala macam itu. Nah, dari sisi anak ya sama. Bagaimana dia bisa menjadi jembatan komunikasi, persepsi atau apapun antara ibu dan istrinya. Gitu. Memang tidak mudah karena bisa hal kecil itu bisa menjadi rame, simple, bisa menjadi suatu masalah yang besar. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada persetujuan, jadi sesuatu masalah. Nah, bagaimana caranya si anak ini menjadi jembatan bagi keduanya? Mungkin lebih baik bicara sendiri dengan ibu, ya memberi penjelasan bagaimana tentang kualitas istrinya, kemudian bicara juga dari hati ke hati dengan istrinya, beri penjelasan seperti ini, ibu dari dulu memang sangat menyayangi aku, pingin aku menjadi seorang yang the best dan apalah itu ya, mohon dimaklumi. Nah bagaimana sekarang
bisa si suami ini atau anak ini bisa ikut melibatkan keduanya, jadi hadir selalu di antara keduanya agar terjalin komunikasi yang efektif dan bisa diterima, sehingga bisa terjalin interaksi yang baik antar keduanya. Oke, terima kasih Bu Pauline. Ini anaknya yang harus berperan ya, lakinya berarti ya? Iya, iya. Bagaimana ceritanya kalau para laki-laki yang memang dibesarkan ya namanya anak, mungkin apalagi tunggal ya, ibu kan bener-bener totalitas nih sayang. Semuanya disiapkan, ya si anak juga terbiasa sama ibunya. Iya. Dan akhirnya setelah menikah pun anak ini masih ngikut ibunya. Apapun kata ibu tak turutin. Istri nomor 2, ibu nomor 1. Kondisi-kondisi ini kan cukup banyak terjadi ya. Iya. Yang akhirnya menyebabkan sebuah keluarga kecil nggak mandiri kalau saya lihat ya mungkin sudut pandangnya jadinya. Ada nggak sih tips dan trik yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ibu sejak awal saat punya anak laki? Apakah dengan memberikan pengertian bahwa suatu saat nanti kamu jadi kepala keluarga, kamu harus lebih fokus sama keluarga kamu? Apakah ada tips dan trik seperti itu yang memang sebaiknya ditanamkan sejak dini ke anak? Ya, seorang ibu memang sebetulnya laki dan perempuan sama ya, tetapi pada saat dia menangani seorang anak laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala keluarga dan nantinya akan menjadi contoh dalam keluarganya, memimpin keluarga dan sebagainya, tentunya mulai dari dia remaja, masuk ke dewasa, itu sudah mulai mempersiapkan hati untuk mulai berbagi. Karena di situ kan anak mulai berpacaran ya, tahap perkembangannya dia mulai mengenal lawan jenis, mulai pacaran dan sebagainya. Nah, di situ sebetulnya saatnya atau timingnya si ibu sebetulnya sudah mulai terebut hatinya oleh orang lain. Nah, di situ sebetulnya dengan kesadaran penuh seorang ibu mulai mempersiapkan diri untuk bisa menerima kehadiran orang lain yang menjadi pendamping anaknya. Gitu, ya. Jadi yang dimasukkan di situ sehingga anak juga tidak merasa terlalu terikat dengan ibu. Karena kalau anak masih terus memprioritaskan ibunya sedangkan dia sudah berkeluarga, nah menurut saya sih anak ini belum dewasa secara untuk menikah. Jadi dia masih seorang anak yang punya anak nantinya kalau punya anak ya. Dia seorang anak yang punya anak, bukan seorang bapak yang punya anak. Karena perlakuan dari ibunya masih sama seperti saat dia belum menikah. Masih dilindungi, masih dicarikan solusi. Kalau belum punya kerjaan, dicarikan kerjaan. Masih dibantu ini itu, ya dan sebagainya. Nah, jadi membuat si anak ini menjadi tidak dewasa sebagaimana mestinya gitu. Padahal dia diharapkan kalau sudah menikah itu kan sudah dewasa ya, gitu. Dan tidak menjadi anak mama lagi lah gitu. Jadi ini suatu hal yang penting sekali ditanamkan sejak awal ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Ya. Saya akan menuju ke Ea kembali. Ea, Ya. satu kata yang mendeskripsikan suami adalah. Adalah Tiba-tiba. Apa ya? Satu kata. Tanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Satu kata yang mendeskripsikan ayah. Ayah. Satu kata aja nih, Pak. Satu kata. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Oke. Soalnya kalau katanya banyak nanti pertanyaan ke Ibu Pauline tambah banyak. Iya. Oke. Ayah tanggung jawab. Suami tanggung jawab, ayah luar biasa ya. Ya, tadi kan mama mertua ya sempat agak ada kompetisi ya. Iya, seperti itu. Kalau suami sama papa atau sama ayah ada kompetisi nggak? Tentu tidak. Tidak ada sama sekali. Langsung ya jawabnya. Kenapa tidak ada? Ayah saya itu tipe yang cuek-cuek sayang, perhatian cuek. Dia cuek tapi dia perhatian, dia cuek tapi dia sayang. Walaupun anaknya semuanya cewek, semuanya perempuan, tapi dari kecil sudah dikasih kepercayaan untuk bisa menjaga diri sendiri, gitu. Kemudian selalu ayah saya itu orang yang tidak banyak ngomong, tapi banyak bertindak.
Jadi dia menunjukkan kasih sayang itu lewat tindakan seperti itu. Jadi ketika dengan suami atau suami-suami kakak untuk kompetisi benar-benar tidak ada. Hanya saja itu aja, kalau anaknya sedih pasti langsung dia yang duluan maju. Oke. Gitu. Kan kalau tadi lihat ibu mertua, wah benar-benar Ya. perjuangkan anak saya gitu. Tapi lihat papa yang cuek-cuek santai ini ada perasaan nggak diperjuangkan nggak ya? Oh tentu tidak. Karena ayah saya itu seperti kayak pelabuhan terakhir ketika saya udah mumet, ketika udah tidak tahu lagi harus cari solusi seperti apa, hanya cuma telepon dan cerita, saya sudah rasa tenang gitu aja. Oke. Gitu ya. Luar biasa ya nih ayah ya. Oke ya, momen ya. Ini udah pernikahan berapa tahun nih? Sudah hampir 7 tahun. 7 tahun ya. Iya, Pacarannya tadi lama juga ya? betul. Oke. Ya, dalam 7 tahun pernikahan, hal yang pertama nih. Hal paling bahagia. Hal paling bahagia ketika kumpul sama-sama ngobrol tanpa gadget, nonton berdua kalau anak sudah tidur. Jadi hal-hal kecil itu bikin saya bahagia. Yang kedua lagi, ketika suami saya nggak usah dikasih tahu, tapi dia sudah melakukan. Apa tuh? Kayak hal-hal kecil aja di rumah, misalkan mungkin dia taruh barang pada tempatnya, tidak usah diingatkan. Ini curhat nih. Sedikit, lumayan, masuk sedikit curhatnya. Kemudian apa tuh namanya, buang sampah, jadwal buang sampah teratur, itu sudah bikin saya happy sebenarnya. Kak suami tolong ya. Tolong. Jadi kalau saya hal-hal kecil itu sudah bikin saya happy. Jadi nggak perlu hal-hal besar sebenarnya. Saya cerita dia dengar, itu sudah bikin happy. Oke, Gitu tentang aja. perhatian-perhatian kecil ya. Iya betul. Tapi konsisten ya. Konsisten Ya. mudah-mudahan. Kalau hari ini buang sampah, besok lupa. Itu dia yang bikin momen. Oke, ini menarik ya. Hal-hal kecil kadangkala para suami kan bingung ya. Wah, istriku happy kalau lakukan hal besar-besar. Ternyata hal-hal sederhana, kecil, momen bersama itu bisa jadi sesuatu yang spesial sekali ya. Betul. Nah, tadi kan cerita bahagia nih. Ya, cerita paling bikin sedih terkait keluarga nih ya. 7 tahun menikah. Hal ya. paling bikin sedih adalah Yang paling bikin sedih adalah ketika dulu suami tidak jujur mengenai pekerjaan, yang menyebabkan akhirnya suami dipaksa secara halus untuk berhenti dari kantornya. Ya. Jadi waktu itu kebetulan saya pernah LDM, long distance marriage sama suami karena COVID. Jadi dulu saya duluan ke Denpasar untuk melahirkan karena saya memutuskan untuk melahirkan di Denpasar. Yang pertama karena ada kakak-kakak saya di sini, kemudian orang tua saya bisa lebih dekat ke Denpasar dibandingkan ke kota sebelumnya. Kemudian ya jadi saya merasa lebih secure lah di sini ketika itu melahirkan. Setelah melahirkan di akhir tahun 2019 COVID, jadi saya mau balik ke kota asal, ke tempat suami, nggak bisa. Itu lumayan lama gitu karena waktu itu anak masih bayi, jadi saya nggak berani ambil resiko. Dan tiba-tiba COVID-nya memanjang lama, jadi kurang lebih saya 2 tahun LDM dengan suami. Kemudian setelah itu dapat info suami bisa pindah tugas ke Denpasar di tahun 2022. Akhirnya kita pindah ke Denpasar 2022, sama-sama suami juga pindah. Setelah itu, setelah beberapa bulan, kebetulan waktu itu saya libur ke tempat orang tua. Tiba-tiba saya ditelepon malam-malam sama suami saya, cerita bahwa ada masalah di kantor. Gitu. Masalah apa? Nah saat itu dia baru jujur. Jadi setahun sebelumnya dia bersama, sebenarnya nggak cuma dia, tapi ada ratusan karyawan
yang menggunakan benefit dari kantor yang harusnya tidak dipakai. Akhirnya ketahuan semuanya gitu. Ya istilah saya dulu dia cheating lah bersama teman-temannya. Tapi dalam satu perusahaan itu banyak yang melakukan itu gitu. Ketahuan oleh tim audit. Akhirnya sekitar 200-an karyawan waktu itu disuruh untuk mengundurkan diri secara sukarela gitu. Jadi pada saat itu saya lumayan down karena saya tidak pernah tahu cerita itu. Tiba-tiba langsung door lah, kok disuruh berhenti, dikasih waktunya cuma sebentar, seperti itu, tidak ada penyelesaian. Jadi saya merasa waktu itu saya dikerjain lah, dibohongin sama suami, kok kamu bisa cheating di belakang saya tanpa sepengetahuan saya gitu. Kondisi waktu itu sedang jauh juga, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Untungnya saya dikuatkan oleh keluarga, jadi ya lumayan itu saya kecewa dengan suami pada saat itu. Itu yang pertama, yang kedua ada lagi. Mengenai pekerjaan juga. Jadi setelah itu lumayan sulit untuk dapat pekerjaan yang sama di Bali. Karena backgroundnya perbankan, ekonomi, jadi rada susah. Jadi lumayan lama untuk cari pekerjaan. Dan kemudian penyesuaian salary di kota sebelumnya sama Denpasar itu lumayan jauh gapnya, bisa setengahnya. Jadi ya ketika ada tawaran pekerjaan ya mau nggak mau harus diambil dengan konsekuensi salary-nya ya menyesuaikan dengan daerah sini gitu. Setelah itu bekerja itu lumayan menguras emosi juga karena suami saya seperti sapi perah, jadi pergi pagi pulangnya bisa jam 12 malam segala macam, hampir setiap hari dan Senin sampai Minggu, jadi nggak ada no time off lah seperti itu. Nah setelah itu ternyata setelah hampir 1 tahun bekerja di perusahaan itu, tahu lagi kalau perusahaan itu adalah penipu yang menggelapkan uang nasabah bermiliar-miliar. Sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai uang nasabah itu. Jadi akhirnya kaget lagi gitu, padahal suami udah kerja keras, tapi ternyata perusahaannya melakukan kejahatan seperti itu. Itu juga bikin down karena gaji suami saya sampai saat ini juga tidak dibayar. Betul, gaji terakhir tidak dibayar. Kemudian ada beberapa uang yang suami saya masukkan juga hilang seperti itu. Jadi ya itu juga down. Jadi merasa ditipu juga dengan kerjaan suami sebelumnya lagi gitu. Itu sih. Ini masa-masa paling berat ya? Betul. Oke. Masa-masa paling bikin marah. Bikin marah. Bikin marah. Kalau masa sih nggak ada, tapi Jangan-jangan tiap hari marah nih. ada saat-saat dimana suami tidak mendengarkan saran atau pendapat saya, dibilangnya kontra. Tapi nanti ujung-ujungnya yang saya bilang itu jadi kenyataan gitu loh. Jadi masih tuh kan gitu. Tuh kan. Kutukan. Oke. Kutukan Tuh orang kan. Oke, ya. Hal apa sih dari suami yang kebiasaan Ya. suami yang benar-benar paling sulit diterima? Emosional. Bukannya lebih lembut suami ya? Lebih lembut Tapi menusuk. Ketika dia sudah emosi itu tidak terkontrol. Oke. Gitu. Di jalanan atau di rumah ketika dia sudah kesulut emosinya itu tidak bisa dikontrol gitu. Tapi untungnya tidak menyentuh fisik sih. Tapi ke barang jadinya. Fisik bareng. Fisik barang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, saya mau menuju ke Ibu Pauline lagi. Saya dapat beberapa poin menarik nih yang kita bisa. Satu pertanyaan berapa ya? Oke, apa Pak Ben? Yang kita bisa cek-cek secara psikologinya. Tadi kan menarik ya, satu kondisi di mana ada pola berulang tadi saya lihat. Betul. Di perusahaan pertama ada kondisi kurang positif ya.
terkait mungkin ada ketidakjujuran. Di perusahaan kedua kembali lagi cerita tidak jujur. Iya. Ini ada polanya atau kebetulan? Menurut sudut pandang psikologi, apakah ada orang tertentu yang secara bawah sadarnya mungkin ya, memang mencari pekerjaan yang ujung-ujungnya akhirnya dikecewakan lagi? Ya. Sepertinya ini polanya sama ya Pak Ber ya. Polanya sama. Jadi ujung-ujungnya juga masalah finansial gitu ya. Tetapi memang tadi yang pertama itu karena kenapa tidak Kesalahan terus sendiri, terang iya. dan segala macam itu istilahnya mungkin ya untuk suami masih nyaman gitu ya. Ini kan karena kondisi COVID masing-masing kan tinggal dengan orang tua ya. Nah itu suami mungkin tinggal dengan orang tuanya, Ea juga tinggal didampingi orang tuanya sehingga mungkin masih aman lah gitu. Nah, untuk secara finansial dan sebagainya. Nah, mungkin terdorong melakukan keterus terangan ya karena sudah terdesak juga gitu. Tapi baik ada pengakuan itu. Gitu. Nah, kemudian terulang lagi polanya dengan pekerjaan yang kedua. Gitu. Menurut saya juga gimana ya polanya bisa sama tentang trik-triknya atau apanya atau kurang bisa tahu bahwa perusahaan ini melakukan kecurangan dan sebagainya, ternyata ini penipuan dan memang zaman sekarang tuh kadang kita nggak tahu persis ya, di luar kondisinya baik-baik saja, sesuai, apa ya, kalau kita lihat oke, resmi dan sebagainya, ternyata di belakang itu baru ketahuan. Itu pun cukup lama loh, 1 tahun juga lumayan dengan segala perjuangan suami yang pergi pagi pulang malam penghasilan pas-pasan misalnya kayak gitu P7 jadi ada sesuatu yang perlu diubah sepertinya ya Pak Beriannya melihat lingkaran itu dari di luar diri kita sebenarnya apa sih kelemahan kita, weakness-nya apa, kemudian kita kualitas kita apa gitu barangkali punya strategi yang lain sehingga hal itu bisa tidak terulang lagi. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Berarti mungkin memang ada pattern-nya ya, atau ada polanya dan salah satu caranya yang harus dilakukan sekarang adalah keluar dari pola ini ya. Iya, betul. Kemudian tadi saya dapat juga poin yang menarik. Ini kayaknya banyak juga ya terjadi di masyarakat ya, atau di antara teman-teman di luar sana juga ya. Kadang kala suami memilih tidak jujur untuk tidak membebani istri. Harapan dari seorang istri adalah suami jujur sehingga semuanya terbuka sejak awal. Sebenarnya, tapi banyak juga suami yang berusaha jujur tapi akhirnya malah di rumah sudah stressingnya tinggi, di kantor juga belum kelar kerjaan. Yang terbaik sebenarnya seperti apa ya? Betul. Jadi memang tergantung dari masing-masing pola asuh sebelumnya ya. Karena kadang-kadang kalau komunikasinya memang khawatir nanti jujur justru nanti ada masalah, artinya ya namanya pasangan pasti marah ya, emosi, kenapa? Kalau jujur di awal nanti juga marah, jujur belakangan sama-sama marah juga gitu ya. Mungkin dia merasa udahlah pending dulu marahnya, biar saya yang mengalami ini, artinya gitu, artinya biar aku yang ngalamin dulu deh dengan ketidaknyamanan ini, dengan kesulitan-kesulitan ini. Karena dia juga lagi kesulitan dari masa COVID baru melahirkan anak dan sebagainya, tentunya juga sebetulnya perlu finansial juga ya untuk mendukung itu. Tetapi karena kondisinya dengan orang tua, jadi masih bisa tercover lah gitu. Nah, tetapi sebetulnya penundaan itu juga memberikan masalah juga karena kebohongan yang tertunda itu tadi ya, perlu ada kejujuran yang langsung sebetulnya. Bagaimanapun karena efeknya tetap marah kan istri, gitu. Tetapi kalau saya mewakili kaum Hawa, artinya lebih baik jujur di depan deh, gitu, supaya tidak menunda-nunda masalah-masalah yang akan terjadi kemudian. Karena kita tuh nggak berhenti dari setiap masalah ya, walaupun masalah itu dari Allah. Tapi kalau kita memang jujur di awal, tentunya akan ada solusi yang lebih cepat juga dalam keluarga mereka, dalam apapun itu. Jadi lebih baik jujur di awal supaya segera dapat solusi. Gitu ya.
Kalau Itu kira-kira Pak Ber ya, lebih baik jujur di awal sehingga segera dapat. solusi. Kalau dapatnya emosi gimana nih? Pasti emosi kan pasti ya, itu adalah bonusnya. Karena jujur di awal juga emosi, jujur belakangan lebih emosi lagi. Nah mau yang mana nih, emosinya bertumbuk-tumbuk atau tidak? Gitu. Karena saya banyak ya dapat cerita ini. Ya sudahlah, mendingan gak jujur aja daripada dimarahin. Mendingan masalah selesai dulu baru jujur. Tapi tetap aja dimarah ya. Iya, iya. Oke, Ya. saya mau kembali ngobrol-ngobrol sama ya. Terima kasih Bu Pauline. Ya, tadi kan sebagai seorang pasangan ya. Ya, Sebagai seorang ibu. ya, Kan sudah ada si kecil nih. betul. Sebagai seorang ibu. Pertama kalinya nih jadi ibu. Perasaannya apa ya? Yang pasti senang, bersyukur. Karena saya sempat keguguran di awal pernikahan. Itu di minggu ke-9 karena kelelahan bekerja. Dulu saya kerja. Karena sering keluar kota, jadi nggak kerasa gitu. Jadi sempat keguguran, tertunda 1 tahun kemudian baru saya hamil lagi. Kemudian melahirkan di akhir tahun 2019, anak saya perempuan dan satu-satunya cucu perempuan. Jadi rasanya happy banget gitu. Jadi punya anak itu seru kalau menurut saya seru, walaupun menguras emosi, tapi sejauh ini sampai sekarang saya seru sekali. Jadi anak saya juga benar-benar apa ya, kalau bisa dibilang tidak rewel lah. Jadi bisa jadi sahabatnya saya setiap hari gitu. Oke. Iya. Tadi saya dapat sedikit cerita ya dari Yani. Sempat Ya. mengalami kondisi keguguran ya Betul. waktu itu. Waktu kondisi itu terjadi perasaannya gimana ya? Perasaannya ya kalau bisa dibilang hancur, kaget, tapi ya saya balik lagi, saya menyadari mungkin itu kesalahan saya yang tidak saya sadari, terlalu menikmati pekerjaan, tidak kurang memperhatikan kondisi saya sendiri. Jadi ya sedih, tapi ya saya belajar dari situ. Jadi ketika saya sudah hamil lagi, betul-betul saya jaga kondisi kandungannya gitu. Jadi sebuah pelajaran yang Iya, berarti jadi sekali ya. pelajaran buat saya. Respon si dia ya suami Iya. saat pertama kali tahu keguguran, responnya gimana ya? Puji Tuhan ketika waktu saya keguguran, suami menguatkan, tidak ada kata-kata yang atau kalimat yang menyalahkan, selalu support. Jadi ya yang keluar dari mulutnya dia cuma ya mau bagaimana lagi gitu. Bersyukur kamu masih dikasih kesehatan, jadi ya sudah ikhlaskan saja. Oke, supportnya Iya. luar biasa ya. Iya, Ya, saya mau minta saran boleh? oke. Minta saran atau mungkin minta sedikit kata-kata deh buat teman-teman di luar sana yang Baik. mungkin mengalami hubungan dengan beda budaya, beda Iya. sifat ya. Ya, Terus mungkin juga kondisi keluarganya ada yang satu dukung, satu nggak dukung, atau dua-duanya Iya. dukung. Ada saran apa nih buat mereka? jangan menyerah. Nikmati setiap prosesnya, kemudian turunkan egonya, karena ketika kita sudah menemui orang yang harus hidup dengan kita tapi berbeda, itu sampai akhir hayat juga tidak akan bisa sama dengan kita. Jadi seperti kata Bu Pauline, kopi dicampur susu jadi kopi susu. Jadi beda itu nggak bisa disamakan, tapi beda itu bisa hidup bersama. Oke, luar biasa. Sip. Satu Hebat, pesan lagi ya untuk Ya. teman-teman yang ngalamin kondisi mungkin keguguran ya seperti yang pernah alami. Boleh nggak kasih pesan buat teman-teman? Mungkin saya nggak punya pengalaman yang banyak, tapi dari pengalaman saya, ketika kita mengalami suatu kesedihan, apalagi ini adalah kehilangan anak atau kehilangan buah hati, yang pertama tidak boleh berlama-lama,
karena itu akan bikin kita merasa bersalah sepanjang waktu. Jadi sedih boleh tapi tidak boleh berlama-lama. Selalu mengucap syukur karena pasti kejadian itu adalah ada suatu hal yang bisa kita ambil ya dari kejadian itu. Kehilangan itu bukan satu-satunya hal yang akhirnya bikin hidup kita berhenti ya. Jadi boleh bersedih, tapi tidak boleh berlama-lama, selalu mengucap syukur, kemudian berjuang lagi. Pasrah sama Tuhan. Berjuang lagi, luar Iya, biasa. pasrah sama Tuhan. Belajar berserah ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Saya akan menuju ke Ibu Pauline. Ibu Pauline, Iya. pesan-pesan buat sahabat-sahabat di sana yang hubungan berbeda seperti tadi ya, emosinya beda, budayanya beda. Ya. Ada pesan-pesan apa nih? Cukup punya toleransi yang besar ya menurut saya, karena menikah itu bukan hanya berdua saja tapi dengan keluarga besar, dan menikahi orang yang kita cintai adalah hal yang mudah. Menikahi orang yang kita cintai adalah hal yang mudah karena perlu komitmen banyak orang ya, itu keluarga besar dan sebagainya. Dengan pernikahan mau sehari, mau 7 hari, 2 bulan dan seterusnya boleh, terserah. Tetapi mencintai orang yang kita nikahi adalah hal yang tidak mudah karena komitmennya hanya 2 orang saja, dan itu yang kita kadang-kadang harus kita rawat ya, jatuh, bangun, gugur, berdiri lagi, tanam lagi dan sebagainya, karena selalu ada dinamika dalam rumah tangga itu. Tuh ya, karena namanya rumah tangga ya, selalu ada tangga, tapak-tapak yang harus kita jalani. Kadang-kadang jatuh lagi, turun lagi, kita berusaha untuk naik lagi. Itu ya Pak Ber. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Ternyata rumah tangga ini mungkin berasal dari ular tangga ceritanya. Untuk bukan rumah dinas. Jadi kayaknya dalam rumah tangga perlu ada mainan gitu ya. Tergantung dadunya jatuh di mana gitu ya. Oke. Ibu Pauline, Ya. pesan-pesan untuk para sahabat di luar sana mungkin yang ngalamin ya seperti ya tadi ya. Tapi ya ini luar biasa, langsung bangkit lagi selang setahun. Akhirnya bisa ada buah hati lagi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami kondisi seperti ya dulu di awalnya keguguran ya. Ada pesan apa Pauline secara Betul. psikologinya yang terbaik untuk mereka lakukan di momen-momen ya sedih, bersalah. Ya, betul. Memang keguguran itu mengganggu atau mempengaruhi suatu peristiwa traumatik yang mengganggu kesehatan mental ya. Ya, untungnya ya hanya sekali aja keguguran. Padahal di luar sana ada yang mengalami beberapa kali keguguran, entah karena faktor apapun itu. Nah, untuk penanganannya ini yang pertama memberikan diri waktu untuk penyembuhan. Jadi seperti yang Ea bilang, kita boleh kok bersedih sebentar, nangis atau apapun itu karena merasa kehilangan. Tetapi habis itu kita juga bangkit lagi. Ya. Biarkan diri berduka, oke, nggak masalah ya. Perlu menangis, berhenti untuk tidak mengatasi kehilangan dan menahan gejolak perasaan. Itu perlu kita beri waktu untuk berduka. Nah, setelah kita punya waktu untuk berduka, mengenang anak yang sudah kita lahirkan dan tidak bisa kita miliki, kita juga harus self-care. Jadi merawat diri kita sendiri. Coba untuk mengatur jadwal tidur, jadwal istirahat, mulai lagi mengatur jadwal-jadwal untuk pekerjaan, berhubungan dengan relasi dengan suami, keluarga dan sebagainya. Nah, itu akan menebus waktu-waktu yang kita hilangkan kemarin ya. Lalu juga pentingnya mendapat dukungan. Tadi ternyata suami Ea juga luar biasa, mendukung dengan caranya, tidak banyak kata tapi banyak actionnya ya. Akhirnya juga mengikhlaskan itu semua, dan itu 1-2 kata-kata positif itu sangat mendukung, terutama seorang ibu yang sudah kehilangan anaknya. Lalu yang terakhir juga mengenang anak dengan semestinya. Jadi kita boleh kok mengenang anak yang sudah kita lahirkan dan kita mengalami keguguran gitu, untuk mengenang bahwa kita pernah dulu mengalami hal ini. Gitu. Ya dengan semestinya aja, secukupnya. Gitu ya Pak Ber. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Kita dapat banyak cerita menarik ya.
Sebentar lagi di next session kita akan cerita-cerita lebih jauh tentang long distance marriage ya. Saya taunya long distance relationship ternyata ada LDM Iya, juga ya selain betul, LDR. betul. Ini baru tahu hari ini nih. Istilah Mungkin baru saya ini harus ada. update nih. Kemudian nanti juga akan banyak cerita-cerita lainnya. Kita akan menuju ke next session ya. Saya kembali mau tanya-tanya sama Ea ya. Oke. Ea, kan akhirnya suami yang menyusul ke sini ya? Iya betul. Kenapa nggak kamu yang menyusul suami? Sebelumnya kan saya satu kota dengan suami sebelum punya anak. Bekerja di kota yang sama juga. Setelah menikah bekerja kurang lebih 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun 3 tahun 4 tahun lah gitu. Kemudian nggak tahu kenapa saya klik di sini jadinya. Gitu, merasa nyaman, kemudian tidak terlalu hiruk pikuk. Jadi akhirnya memutuskan untuk komunikasi sama suami gitu. Apalagi masa-masa COVID dan setelah COVID itu juga lumayan ini ya, lumayan akhirnya bikin mager gitu loh untuk pindah lagi ikut suami gitu. Akhirnya komunikasi ke suami, mungkin ada lowongan atau bisa minta pindah tugas ke Bali. Dan suami juga sebenarnya pengen banget pindah gitu. Jadi ya nggak ada masalah sebenarnya gitu. Memang suami juga kepingin untuk Iya, segera kepengen. pindah ya. Segera pindah. Betul. Tadi kan sempat LDM, yes. long distance marriage. Tantangannya apa sih? Tantangannya untuk saya kalau saya sih lebih ke suami sebenarnya karena kebetulan setelah menikah itu kita putuskan untuk tidak bersama orang tua, tapi masih dekat rumahnya. Jadi waktu LDM itu suami yang sendiri. Kalau saya di sini masih ada saudara, kalau orang tua juga masih sering menengok. Jadi lebih ke suami sih sebenarnya dia. Itu tadi dengan background anak tunggal dan terpaksa harus sendiri, jadi dia lumayan kaget untuk mengurus diri sendiri. Jadi waktu nikah sebelum saya pindah apa-apa masih saya urusin kan, maksudnya untuk bekal, makan, rumah dan lain-lain kan ada saya lah. Nah ketika LDM dia sendiri jadi lumayan kalang kabut dia. Jadi tapi akhirnya dia makan seadanya. Jadi tidak teratur lah gitu. Kalau di saya ya masih lebih aman karena ada keluarga yang masih nemenin gitu. Oke, berarti kan waktu momen-momen si kecil waktu lahir ini Betul. lagi LDM ya? Betul. Tantangannya apa nih? Baby masih kecil, suami jauh. Ya. Ada tantangan yang khusus yang mungkin atau mungkin ada momen yang diharapkan sebenarnya saat si kecil masih baby, pinginnya bareng suami nih. Ya. Ada nggak momen-momen yang terlewat seperti itu? Ada banyak sekali. Karena kebetulan 2 tahun, jadi jalan pertama suami nggak lihat. Kemudian makan pertama suami tidak ikut. Terus dia bisa berenang pertama, suami juga tidak ikut. Jadi ada momen-momen pertamanya anak tuh yang akhirnya terlewat sama suami gitu. Itu sih juga lumayan bikin sedih, tapi ya mau gimana lagi gitu. Karena kondisinya juga nggak bisa ketemu, tapi tetap didokumentasikan untuk bisa suami bisa lihat gitu. Ini kan dari akhirnya ya sudahlah gitu ya. Dari suami gimana nih ya responnya pada waktu itu? Dari Sedih suami, banget atau mungkin ya sudahlah juga? Kalau boleh jujur ya, suami saya itu sebenarnya tidak suka dengan anak kecil. Betul. Sebelum nikah dia tuh tidak mudah untuk untuk dekat dengan anak kecil. Gitu. Jadi ketika dia punya anak dia juga kaget sebenarnya. Gimana harus treat anaknya, apalagi anaknya cewek, lumayan sensitif. Jadi untuk handle anak sendiri juga dia sebenarnya kadang-kadang kewalahan. Jadi misalkan anak saya nggak mau ngobrol dengan dia di telepon atau secara langsung, dia bingung.
Jadi nge-freeze, bingung. Aku harus apa ya? Begitu. Iya. Iya. Nah, kalau nggak bingung, dia rewel sendiri. Jadi marah-marah sendiri, ngomel-ngomel. Kenapa sih dia nggak mau sama aku gitu? Betul. Kenapa sih dia nggak mau sama aku? Kenapa sih salahnya aku apa sih begitu? Jadi begitu. Jadi anaknya 2 dong. Iya betul sebenarnya. Cewek dan cowok. Betul. Anak saya cewek dan cowok. Jadi sampai saat ini pun begitu di rumah. Jadi ketika dia udah menyerah pasti dia harus memanggil saya. Tolong dong, ini gimana anaknya gitu katanya. Padahal sebenarnya sepele, anaknya nggak mau ngobrol atau Pak aku lagi asik sendiri, atau anaknya tolong temenin dulu anaknya makan gitu, ajak ngobrol sambil makan. Terus kalau anaknya udah nggak mau, tolong dong. Jadi dia kebingungan sendiri sebenarnya ketika punya anak itu. Ketika LDM masih belum kerasa karena kan jauh gitu. Nah, ketika setelah udah sama-sama lagi, itu si tantangan yang sampai sekarang masih saya dan suami hadapin. Ketika suami itu udah nggak bisa handle anak, sementara saya mungkin harus ngurusin yang lain. Jadi saya juga sebenarnya kebingungan gitu. Aduh harus apa ya? Jadi hampir setiap hari tuh ada drama antara ayah dan anak. Jadi sebenarnya saya juga bingung. Biasanya kata orang anak cewek itu deket sama ayahnya gitu katanya. Tapi ini tuh bertolak belakang banget. Anak saya cewek tapi nggak terlalu deket sama, nggak maksudnya lebih deket ke saya dibandingkan papanya. Tapi kalau diajak main, nah baru dia mau deket sama papahnya. Tapi kalau udah di rumah lebih ke ibunya seperti itu. Oke, ini menarik nih, lucu ya. Menarik Pertama banget. kali nih suami datang ya. Iya. Responnya si kecil gimana nih? Lihat papanya untuk pertama kalinya secara langsung. Kenapa ini? Sebenarnya waktu 2 tahun LDM itu suami kalau ada cuti pasti nengok. Tapi kan karena anak masih kecil jadi mungkin memorinya ke ayahnya masih belum terlalu melekat ya. Jadi pas sama-sama ketemu dia sudah mulai ngerti itu di usia 2 atau 3 tahun. Dia juga bingung sebenarnya lihat papahnya. Mau deket tapi dia ngejauh lagi. Deket tapi dia jauh lagi. Terus ini loh papahnya yang biasa video call gitu. Kayak gitu. Jadi tapi nggak berjalan lama sih ini kok anak saya udah, karena anaknya sebenarnya anak saya itu sangat supel, sangat ekstrovert. Jadi awal-awal dia masih kaku sama papanya, tapi seiring berjalannya waktu nggak terlalu lama, nggak terlalu butuh waktu lama sudah bisa dekat sama papanya. Oke. Gitu. Luar biasa, ini menarik nih. Terima kasih ya, saya mau menuju ke Ibu Pauline nih. Saya dapat beberapa hal menarik. Iya. Ibu Pauline, tadi kan LDM ya, long distance marriage. Istilah baru nih. Mungkin sudah lama cuma saya baru tahu aja. Ini sehat nggak sih sebenarnya, Bu? Kalau dibilang sehat secara apa ya, perkawinan sih kurang juga ya. Tetapi kan ini karena kondisi ya. Biar bagaimanapun ya sebuah keluarga kan bersatu, kumpul gitu. Tetapi karena pekerjaan atau karena ada kondisi negara kayak kemarin COVID dan sebagainya, ya mau tidak mau harus seperti itu. Tetapi ada saatnya nanti kumpul lagi, bertemu lagi gitu. Dan itu yang kita harus menebus segala kemarin yang kurang dalam kehidupan sebuah keluarga, kita isikan lagi supaya betul-betul menjadi lebih baik lagi. Oke, Ya. ini kembali ya, masih temanya sama nih pertanyaan saya. Ya. Kan kemarin zaman-zaman COVID itu banyak istilah-istilah baru ya. Jatuh cinta sama orang yang nggak pernah tahu di mana aslinya seperti apa, Ya. pacaran online. Bahkan ada beberapa kasus unik yang saya temui, memutuskan menikah tapi nggak pernah tahu orangnya. Kan cerita-cerita ini bertolak belakang sekali sama yang masih konvensional ya, menikah berkeluarga ya tinggal bersama di satu rumah, yang ini rumahnya udah jelas beda. Ya. Dan mereka memutuskan untuk tidak punya anak, Ya. tapi menikah. Cerita-cerita seperti ini nih gimana nih, Blin? Dan mereka merasa saling dicintai. Ya.
Saya nggak ngerti ya, karena saya belum pernah merasakan seperti itu. Dan moga tidak, jangan ya. Kalau LDM pernah, ya pernah kami LDM, tetapi jatuh cinta dalam kondisi yang online segala macam kayak gitu agak aneh sih menurut saya. Karena kita harus ketemu sih ya, bentuk keluarga. Tapi mungkin mereka itu bisa membuat keputusan seperti itu mungkin untuk mengurangi apa ya, hal-hal masalah-masalah yang terjadi yang terlalu perintilan dalam keluarga itu kali ya. Ya, mengurangi kekhawatiran, mengurangi kecemasan, mengurangi apa aturan-aturan atau apapun yang membuat mereka keluarga itu bisa kok dibentuk dengan gampang gitu loh. Bisa kok ketemu sebentar, kita kalau misalnya kita klik cocok ya kan, nggak usah ketemuan secara fisik juga oke gitu. Nggak tahu ya cara menikahnya gimana mereka ya. Ini masih dalam pikiran saya, ini bingung. Tapi mereka jalan terus, mereka mungkin bisa enjoy bareng dan sebagainya itu. Ya gitulah. Mungkin kita mulai tahap ke sana kali ya. Udah mulai makin ajaib soalnya belakangan. Itu udah makanya jadi Nanti nikahnya sama look astral lah biasanya. Lihat-lihatan doang. lihat-lihatan doang langsung. Iya. Lihat-lihatan doang bisa ambil ya, entah anak cucu kita yang akan mengalami. Oke, saya Cucu-cucu mau. berapa gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Saya menuju ke Ea lagi ya. 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 Problem, pertengkaran paling besar di rumah, pemicunya apa ya? Pertengkaran paling besar. Sejauh ini pertengkaran paling besar penyebabnya kalau saya ya, itu tadi hal-hal kecil akhirnya ditumpuk, ditahan, akhirnya jadi besar. Itu kalau saya sama-sama nyimpen masalah, jadi ketika kesulut jadi besar jadinya. Sebenarnya hal kecil tiba-tiba dua-duanya emosi, jadi panjang itu, merembet kemana-mana. Hal-hal kecil ditumpuk jadi besar. Oke, jangan menumpuk hal-hal kecil ya, karena hal kecil ditumpuk akhirnya jadi problem yang pemicunya besar ya. Ternyata pertengkaran besar berawal dari simpen hal-hal kecil. Betul. Oke, masih kayak nih. Ya. Ya. Kalau melihat diri Ea di masa yang lalu ya, Ya. Ea pengen kasih pesan apa ke diri ya? Kalau saya lihat diri saya di masa lalu, harusnya bisa lebih dari sekarang sih. Harusnya bisa lebih Iya, dari harusnya sekarang. bisa lebih dari sekarang. Terus kemudian mengurangi ekspektasi-ekspektasi yang terlalu tinggi, karena seiring berjalannya waktu sebenarnya kita boleh berekspektasi, tapi kalau terlalu tinggi, ketika ekspektasi itu tidak sesuai, kecewanya mungkin lumayan membuat hati sedih. Mungkin tentang jangan berharap terlalu banyak ya. Iya, betul. Kemudian tetap walaupun sudah berkeluarga, tetap harus bisa mengandalkan diri sendiri. Nah, cerita harus mandiri. Ini berapa kali kita juga dapat ya cerita ini bahwa harus mandiri biarpun udah berkeluarga ya. Iya. 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 Kalau ada hal di masa depan yang pengen Ea lakukan terkait keluarga, terkait suami, terkait anak, harapan apa sih ya? Harapannya nggak muluk-muluk, lebih bahagia. Saya bisa saya bisa bawa keluarga saya semuanya ya, keluarga saya jalan-jalan, nggak perlu yang jauh-jauh tapi berkumpul sama-sama. Depan rumah. Kemudian anak saya harus punya kehidupan yang lebih baik dari saya. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Ketakutan yang Ea masih punya Iya. dalam sebuah keluarga yang sedang Ea bangun saat ini kan sekarang sudah bersama lagi ya. Iya. Ketakutan paling besar apa ya? Ketakutan terbesar Saat ini. Sebenarnya sampai sekarang saya masih khawatir tentang
finansial saya dengan suami. Karena belum ada yang pasti, maksudnya suami sudah punya penghasilan. Saya juga kebetulan bisa bekerja sedikit-sedikit dari rumah. Tapi masih khawatir karena merasa masih belum maksimal aja bersama suami untuk bisa punya sesuatu yang lebih baik lah, lebih banyak. Khawatir di situ sih. Kekhawatiran di finansial ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Saya akan menuju ke Ibu Pauline. Iya Pak Ber. Sudah tinggal dikit kok pertanyaan, aman. Oke. Ibu Pauline, Ya. cerita tentang tadi kan harus kadang saat LDM itu ya, kan sendiri nih. Ya. Saat LDM sendiri khususnya mengurus anak ya. Ini sebenarnya peran seorang ayah untuk baby yang baru lahir ini sebesar apa ya? Atau cukup ibu aja sebenarnya bisa handle semua atau membutuhkan peran seorang ayah? Iya, sebetulnya peran ayah itu sangat besar. Keduanya sama, perannya sama, ayah dan ibu sama. Cuman kadang secara tradisi, kebiasaan di Indonesia itu, ibulah yang biasanya lebih berhak mengurus anak. Ya, kadang-kadang kita punya persepsi kayak gitu ya. Nah, padahal ayah juga bisa loh, bisa dalam beberapa perkawinan yang memang ayah punya hak untuk mengurus anaknya dan mereka juga bisa survive, bisa tanggung jawab dan sebagainya. Jadi persepsi itu mungkin kurang tepat ya. Tetapi peran ayah dan ibu itu sama-sama besarnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Karena bagaimanapun anaknya laki atau perempuan, peran gender dari bapaknya dan ibunya itu harus ada. Ya, dari maskulin, feminin dan sebagainya itu harus tetap ada untuk pertumbuhan seorang anak. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Pauline. Ya. Saya menuju ke Ea, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ya, dari perjalanan hidup selama ini ya. Ya. Yang udah dialami. Ada pengalaman apa yang bisa Ea bagikan dalam bentuk satu kalimat? Pengalaman yang bisa saya bagikan, satu kalimat doang ya. Satu kalimat yang mencerminkan sebuah pesan, sebuah pengalaman hidup Ea nih. Kalau dirangkum satu kalimat yang ingin Ea bagikan apa nih? Aduh, apa ya? Tentang LDR. Aduh, saya bingung sebenarnya Pak Ben. Kalau satu kalimat. Kalau kalimatnya panjang mungkin lebih gampang. Ini satu kalimat aja. Satu kalimat singkat yang mencerminkan perjalanan hidup yang mau Ea bagikan. Kalau berdasarkan pengalaman, kalau saya jalanin, syukurin, jangan disyukurin ya, syukurin enggak. Jalani, syukuri, menerima, kemudian berusaha. Karena kita nggak tahu masalah kita yang kita rasa berat sekarang mungkin besok-besok ada yang lebih berat lagi. Jadi harus persiapkan diri. Belum Empat kalimat ya. siapkan diri untuk tantangan selanjutnya. Challenge. Jalani, syukuri, siap-siap untuk tantangan Persiapkan selanjutnya. diri. Persiapkan diri. Oke. Syukuri deg-degan. Terima kasih ya. Ini pesan dari Ea untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman-pengalaman yang mirip sama Ea dulu. Ya dijalani, disyukuri dan ya harus siap sama hari depan lagi nanti ya. Oke, saya akan menuju ke Ibu Pauline. Ibu Pauline, Iya. kan tadi perjalanan hidup ya udah luar biasa ya. Ada banyak hal-hal menarik dan unik yang kita dapat. Dari cerita tadi kalau kita rangkum nih Ibu Pauline, dalam satu kalimat juga ada pesan Satu apa? kalimat juga nih. Pak Ber ini pelit amat ya, satu kalimat aja. Jadi kalau dari saya, menjadi diri sendiri, tetap kita berusaha menghargai apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tua kita, menjalin komunikasi yang baik dan membangun rasa percaya diri bahwa kita mampu. Mampu untuk apa? Mampu menjadi menantu yang baik, ya, mampu menjadi ibu yang baik, jadi istri yang baik dan sebagainya. Karena tadi kalau dari kasusnya Ea, mungkin dia dianggap menjadi saingan ibu mertua dan sebagainya. Nah, saatnya di sini tunjukkan bahwa
ini aku benar-benar bisa dan tidak merebut pangeranmu atau apapun itu. Dan kita bisa saling merangkul, saling bekerja sama. Nah itu di tahap-tahap itu prosesnya tentu perlu waktu ya, tentu perlu banyak perkembangan, masalah dan sebagainya. Nah tunjukkan itu ya. Berarti tambah pesen buat mertua. Iya, betul. Pesan buat mertua. Setuju. Karena ini benar-benar beda ya. Tadi kalau saya lihat ini ya luar biasa, seorang ayah yang bingung ketemu anaknya bagaimana karena dia anak tunggal. Sedangkan ia walaupun bungsu tapi bisa menjadi dewasa pada saat harus mengatasi masalah yang dialami anak sulungnya. Yaitu suami. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Cerita-cerita kita hari ini mungkin dialami oleh teman-teman di luar sana ya, yang mungkin ngalamin yang alamin, di mana ya dianggap saingan. Kemudian mungkin ya dia mengalami kehilangan buah hati di awal ya sebelum dilahirkan. Semoga cerita-cerita ini bisa jadi sudut pandang yang lain. Yang kita bahas, kita ceritakan di sini tidak sepenuhnya adalah suatu yang pasti benar, tapi semoga bisa jadi sudut pandang baru untuk teman-teman di luar sana untuk keluar dari situasi-situasi yang mungkin kurang nyaman. Terima kasih semua, kita ketemu lagi dalam podcast-podcast kita yang lainnya. Ingat, subscribe, share, like. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih.